Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kekuatan hadirat Tuhan menjadi bagian kita pada saat ini. Dan kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya undang kita untuk tunduk kepala, untuk sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan, sebab kami percaya hadirat Tuhan memulihkan setiap kami. Hadirat Tuhan membebaskan setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami mau mendengar apa yang menjadi arahan Tuhan, firman Tuhan bagi kami. Sebab itu Bapa, sampaikanlah kehendak-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah hadirat Tuhan mencengkeram kami. Baik Tuhan, kami yang ada di tempat ini, bahkan yang Tuhan yang menyaksikan siaran ini Tuhan, biarlah hadirat Tuhan menjadi bagian kami semua. Dan firman Tuhan yang kami dengar, ini akan menjadi arah buat kami, untuk kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena yang kita tahu bahwa ketergantungan kepada Tuhan itu adalah hal yang sangat utama dalam kehidupan kita. Gereja harus memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Karena hal inilah yang akan membuat kita semakin kuat dan semakin tajam di hari-hari ini. Melewati setiap persoalan, melewati setiap proses kehidupan dalam pribadi lepas pribadi. Saya percaya bahwa dengan adanya rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam kehidupan kita akan terus membawa kita untuk tetap exciting di dalam Tuhan. Kita tidak akan dijatuhkan oleh pergumulan, kita tidak akan dilemahkan oleh segala hal yang terjadi dalam kehidupan, tapi justru sebaliknya, kita sebagai gereja Tuhan akan terus dibawa dalam kehendak Tuhan. Betapa pentingnya ini saudara, karena ini yang menjadi hal yang sangat fundament dalam gereja. Supaya gereja harus memiliki rasa haus dan lapar, terus mencari Tuhan untuk mau beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Karena jaminannya kedekatan dengan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib itu akan terus terjadi dalam langkah-langkah kehidupan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil di dalam Matius pasal yang kelima, ya, tentang khotbah di bukit itu saudara. Tapi satu ayat saja yang akan saya bahas pada kesempatan ini, di ayat yang ketiga, ya. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, ya, saya akan bacakan buat kita semua. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Di sini saudara, kalau saudara lihat di Matius pasal yang kelima ini ada khotbah tentang ucapan bahagia. Ada berapa ucapan bahagia yang Yesus nyatakan dalam kebenaran. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagia mereka yang suci, yang murni hatinya, karena mereka akan melihat. Ucapan-ucapan bahagia. Tapi hal yang penting sekali yang ingin saya bahas ini bicara tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Saudara, satu kata yang agak menggelitik sebentar sekilas kalau kita lihat bahwa firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sepintas kalau kita mendengar perkataan ini, justru kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu anti dengan orang kaya. Tidak, saudara. Firman Tuhan tidak bicara seperti itu hal ini. Dalam hal ini ada konteks yang lebih detail lagi yang dapat kita pelajari untuk semakin kita memahami apa yang menjadi maksud dari ayat-ayat yang kita baca ini. Tuhan tidak pernah anti dengan orang kaya. Tuhan tidak anti dengan kelimpahan segala sesuatu. Yang Tuhan anti adalah orang yang cinta uang. Ya, Tuhan gak suka dengan orang yang cinta yang cinta akan uang, yang dikuasai oleh uang. Ya, karena itu bahaya. Itu roh mamon yang sementara hari-hari ini kuat sekali menjatuhkan gereja Tuhan, kuat sekali menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Saudara, kemari kita lebih telah lagi dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat kata berbahagialah, ya, berbahagialah adalah sesuatu kata yang sangat diingini. Bahagia, kata dasarnya itu kata bahagia. Siapapun kita pingin bahagia. Semua kita pingin bahagia. Amin. Saya percaya dimanapun saudara yang ada, saudara yang menyaksikan siaran ini, saudara mahu yang namanya kata berbahagia itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi justru kalau kita lihat kondisi hari-hari ini, keadaan dunia, justru kadangkala Ini yang membuat kita tidak bisa mengalami yang namanya kebahagiaan itu. Karena rata-rata ya,
Sebagian besar kebahagiaan itu ditentukan dari luar, saudara. Bicara tentang apa yang kita miliki, sesuatu yang melekat dengan kehidupan kita, bicara uang, status kita, jabatan, dan segala macam. Kadang-kala itu yang mempengaruhi kebahagiaan kita. Tapi di dalam sistem kerajaan surga, ya, Tuhan bicara lain tentang bicara kebahagiaan itu bicara yang lahir dari dalam hati. Semua yang berasal dari dalam hati. Haleluya. Memang kalau saudara telusuri, kalau kita lihat arti berbahagia, saudara bisa lihat di dalam kamus, ya. Berbahagialah adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur dan puas, ya. Definisi ini memang berbeda antara satu dengan lain, namun benang merahnya ada kepada kepuasan terhadap hidup. Bicara tentang kepuasan terhadap hidup. Ada banyak cara orang menggapai satu kebahagiaan. Ada banyak cara. Banyak kali orang pingin bahagia lewat apa? Lewat sesuatu yang menjadi passion, kesenangan dia, menjadi kesukaan dia, lewat berolahraga, ya. Bahkan melakukan hal-hal tertentu, bermain musik dan segala macam, kadang-kadang membuat itu bahagia. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu sendiri adalah datangnya dari perasaan, dari dalam diri kita. Ketika kita mengucap syukur, maka rasa bahagia itu, rasa puas, ya. Orang kalau sudah merasakan yang namanya kepuasan, disitulah titik kebahagiaan itu muncul. Dan kalau bicara puas itu muncul kata reality, kata yang ya kalau saya mau bilang relatif. Bicara bahagia itu kepuasan masing-masing orang itu relatif, saudara. Ada yang dengan berolahraga saja dia udah merasa puas. Ada yang dengan memiliki uang yang banyak dia udah merasa puas. Tapi firman Tuhan hari ini dengan tegas ingin mengatakan bahwa yang Tuhan inginkan adalah kebahagiaan itu adalah berasal dari dalam hati kita. Lewat apa? Ucapan syukur yang selalu kita keluar. Ketika apapun keadaan, ketika dalam suka dan duka, ada senantiasa ucapan syukur. Kita tetap puas dengan segala apapun. Bahwa segala sesuatu yang terjadi kita tahu bahwa itu adalah yang terbaik yang Tuhan izinkan bagi kita. Ini akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita nggak mengucap syukur, maka sebaliknya, ya, justru suntuk dan kita tidak akan merasakan, ya, kita akan merasakan tekanan demi tekanan, bahkan banyak hal yang kadang-kala akan membuat kita terdistract. Kita tetap teralihkan dengan segala kondisi yang terjadi. Tapi justru kebenaran firman Tuhan, berbahagialah, munculkan rasa kebahagiaan lewat apa? Ucapan syukur. Dan kata yang selanjutnya dibilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, tadi saya udah bilang bahwa Tuhan tidak pernah anti orang miskin. Ya, dia tidak anti orang miskin. Maka Tuhan bilang dia datang dengan dia datang kepada kita, memberikan kita dalam segala kelimpahan. Memang Tuhan tidak selalu berbicara menjurus kepada harta finansial, enggak. Dia memberikan selalu kelimpahan damai sejahtera, sukacita, kekuatan. Kadangkala kita jadi salah arti bahwa kadangkala kita terjerumus dengan konsep teologi kemakmuran. Tidak ada yang salah sebenarnya. Tapi kalau kita menjurus kepada hal-hal yang bersifat daging, sesuatu yang mengenakan daging kita akan mudah sekali untuk dijatuhkan oleh kuasa gelap. Firman Tuhan selalu bicara tentang dari dalam diri kita. Saudara, ya, lebih lagi kalau kita bicara tentang kata miskin ini, saudara. Saudara, di dalam catatan saya itu kata miskin, kalau saudara lihat dalam terjemahan Yunani itu keluar dua kata, yaitu kata penes dan kata kata penes dan kata pokhos. Ya, tokhos. Kata penes dan pokhos. Kata penes lebih kepada miskin tapi dia cukup, artinya seimbang, pengeluaran dan pendapatan itu seimbang, ya, searah. Tapi kata poktos, ya, kata tokhos itu yang keluar artinya miskin, artinya tidak punya apa-apa. Dia harus bergantung kepada orang lain, sangat tergantung kepada orang lain. Dan kata yang keluar di dalam Matius 5 pasal yang ketiga ini, ayat yang ketiga ini justru kata poktos yang keluar, tokhos yang keluar. Jadi artinya ketergantungan kepada Tuhan. Ya, miskin yang dimaksud ayat ini adalah sifatnya adalah ketergantungan kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan bilang. Karena itu firman Tuhan kata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang memiliki kerajaan surga. Saya percaya kita semua mau masuk surga. Kita semua mau menerima apa yang sudah menjadi janji Tuhan bagi setiap kita, bahwa setiap orang akan masuk dalam kekekalannya Tuhan, yaitu surga yang kekal. Ya, tapi firman Tuhan katakan dengan tegas hari ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kata tokhos artinya bergantung kepada Tuhan. Mungkin kalau saya ganti, berbahagialah orang yang bergantung total sama Tuhan, karena mereka akan menikmati kerajaan surga itu. Haleluya. Betapa pentingnya, saudara. Karena itu
ucapan khotbah Yesus di bukit, ya, tentang ucapan bahagia itu dibuka dengan berbahagialah. Itu kata pembukanya, dia bilang apa? Berbahagialah, kata yang sangat fundamen ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, Matius pasal 5, 6, 7 itu bicara tentang fondasi gereja. Saudara, kalau saudara baca tentang Matius pasal 5, 6, 7 itu bicara tentang fondasi gereja. Karena penting gereja harus memiliki ini. Ini karena dasar bagaimana kita harus dibangun, bagaimana kita harus menjadi gereja yang seperti yang Tuhan inginkan. Dan kata pembuka ini di Matius yang kelima ayat yang ketiga, dia bilang berbahagialah orang yang miskin. Kata yang sangat fundamental bagi kita hari-hari ini. Karena apa? Hari-hari ini dunia sementara digoncangkan dengan segala situasi dan segala keadaan yang terjadi. Tapi saya mau katakan, kebahagiaan yang sejati cuma datang daripada Tuhan. Bagaimana itu bisa? Ya, penjelasannya adalah ketika kita punya rasa ketergantungan kepada Tuhan. Kalau saudara punya kebahagiaan hari-hari ini hanya ditentukan dengan apa yang sudah miliki, saudara sudah gagal menjadi orang Kristen. Kebahagiaan kita bukan ditentukan dengan apa yang kita punya, bukan ditentukan dengan apa yang ada di tangan kita, tapi semua berasal dari hati kita, respon hati kita. Ketika kita mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan, ketika kita mengalami masa-masa yang berat dalam kehidupan, dan kita tetap bersyukur dan merasa puas dengan segalanya, disitulah letak kebahagiaan itu sendiri. Amin. Banyak orang frustasi hari-hari, kehilangan pekerjaan, ya, sulit untuk melihat masa depannya akan seperti apa, bahkan mengakhiri hidup dengan gantung diri, bunuh diri, dan segala macam. Ada banyak kasus yang membuat, ketika saya dengar berita-berita ini, miris sekali dengarnya. Bahkan ada anak-anak Tuhan mengambil keputusan yang salah. Ketika goncangan terpaan badai kehidupan terjadi, mereka mulai mengambil keputusan-keputusan yang salah. Karena mereka salah menanggapi apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup. Kadangkala kita mulai bilang, bukankah Tuhan berjanji dia datang memberikan kelimpahan? Saudara, kelimpahan yang dimaksud adalah bicara tentang damai sejahtera, kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Dengan apa yang kau miliki, engkau tidak bisa menolong hidupmu. Engkau punya harta pun dalam goncang, harta itu tidak akan bisa menolong hidupmu. Dan hari ini lewat kebenaran Tuhan yang kita baca, ya, Tuhan ingin menjadikan kita, saya dan saudara, menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia di dalam Tuhan. Artinya, untuk kita bisa berbahagia, mari kita bergantung total sama Tuhan. Haleluya. Saudara mau bergantung kepada Tuhan? Amin. Haleluya. Dan saya percaya Tuhan mendengar setiap seruan saudara. Bahwa ketika saudara ada kerinduan untuk terus mengalami yang namanya kebahagiaan yang dari Tuhan, firman Tuhan ajarkan, mari kebergantungan hidupmu haruslah terarah kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang engkau miliki, bukan kepada depositomu, bukan dengan apa yang ada di tanganmu, tapi terus terarah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara menyandarkan kebahagiaanmu kepada hal-hal yang bersifat hal dunia atau sistem dunia, hari-hari ini sementara digoncangkan, hari-hari ini sementara digoncangkan, saudara akan terbawa dengan hal itu. Kalau saudara menyandarkan kepada hal yang salah, justru akan membawa kehancuran terhadap hidupmu, akan membawa kehancuran. Firman Tuhan dengan tegas beri jawaban bagi kita di Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Hanya orang yang bergantung sama Tuhan yang akan mengalami Tuhan, akan mengalami surga, ya, memiliki kerajaan surga. Bicara surga itu bicara damai sejahtera, bicara sukacita, bicara kekuatan. Hanya orang yang bergantung sama Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang akan mengalami surga dalam kehidupan. Haleluya. Firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Wow. Haleluya. Kunci untuk kita bisa mengalami surga dalam kehidupan adalah ini. Jadilah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang miskin dalam artian kata tokhos itu. Artinya kita bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Dampaknya sederhana saudara. Ya, orang yang bergantung kepada Tuhan akan menjadikan kita gereja yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Orang yang miskin di hadapan Tuhan itu akan digiring kepada di mana yang namanya akan dibawa kepada dimensi di mana dimensi perkenanan itu akan terjadi. Wow, dahsyat sekali. Karena apa? Hanya orang yang berkenan kepada Tuhan yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga.
Hanya orang yang berkenan yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Artinya kalau kita merasa hidup kita bergantung, kita miskin di hadapan Tuhan, artinya kita total hanya menyerah kepada kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan datang atas hidupmu. Amin. Ini yang Tuhan inginkan. Sekalipun Yesus diberikan kuasa ketika dia datang ke dunia ini, tapi dia gak pakai itu dengan asal-asalan semau dia. Dia harus tunduk dengan apa yang menjadi skenario Bapa dalam hidupnya. Ya, dia taat sampai mati di kayu salib. Sehingga perkenanan Tuhan itu ada ketika dia melakukan firman Tuhan, memberi dirinya untuk dibaptis. Ya, haleluya. Dia bergantung kepada Bapa. Ketika Bapa bilang engkau ke kiri, dia harus ke kiri. Ke kanan, dia harus ke kanan. Perkenanan Tuhan datang atas hidupnya. Yesus menjadi arah. Yesus menjadi contoh bagi saya dan saudara. Ketika kita hanya bergantung kepada Tuhan, mungkin maunya kita mau ke kanan karena penglihatan kita bahwa sesuatu yang enak ada di depan. Pandangan kita, wow ini sangat menjanjikan. Tapi sebaliknya justru Tuhan bilang ke kiri, jangan engkau ke kanan. Kadang-kala mata kita lebih condong untuk mengarah ke kanan karena secara pandangan, secara pemikiran kita sangat menjanjikan. Tapi Tuhan ingin mengajarkan untuk kita bergantung kepada Tuhan. Bukan dari apa yang kita lihat, tapi belajar untuk mengimani apa yang Tuhan suruh, bahwa itu yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Amin. Ketika kita menyerahkan hidup kita, ya bergantung total sama Tuhan, kita akan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, merekalah yang memiliki kerajaan surga. Haleluya. Ya, di dalam Yeremia 17 ayat ke-7 dia bilang apa, saudara-saudara? Saya bacakan buat kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kata Tuhan kepada Yahweh Zebaot, Tuhan pencipta alam semesta. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Berarti yang Tuhan ingin, inilah yang Tuhan kehendaki. Inilah yang Tuhan ingini bagi gereja. Kondisi yang Tuhan izinkan, ya di dunia ini goncangan di mana-mana terjadi. Wow, ngeri. Apalagi kalau kita dengar berita terbaru di India sementara mengalami goncangan yang begitu luar biasa. Tingkat kematian begitu tinggi. Orang berjatuhan di jalan bahkan saudara. Ya, bahkan mereka kekurangan tabung oksigen. Mereka teriak demi teriak. Bahkan saudara banyak yang mereka kecewa kepada Tuhan mereka, saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Tuhan kita tidak pernah mengecewakan hidupmu. Firman Tuhan katakan sekalipun kita harus melewati lembah-lembah yang berat, lembah-lembah yang kelam, Dia berjanji Dia menyertai hidupan kita. Gada dan tongkat menjadi kekuatan, menjadi penghiburan dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Mari gantungkanlah dirimu, harapanmu hanya kepada gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia akan memberikan kekuatan, memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bergantunglah kepada Tuhan. Jadilah orang yang miskin, ya, di hadapan Tuhan. Artinya kita harus tokos, bergantung total. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Lanjut saudara, ya, di poin yang kedua saudara. Tadi saya bilang bahwa orang yang bergantung kepada Tuhan, atau kata tokos itu, ya, totali, ya, bergantung sama Tuhan, adalah orang yang dibawa dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan yang kedua adalah mengkondisikan hati kita untuk tetap terarah kepada Tuhan. Ya, ya. Yang kedua adalah ketika kita menjadi orang yang miskin di hadapan Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, menjadikan hati kita terkondisi, terarah hanya kepada Yesus. Dengan terarahnya hati kita kepada Tuhan, artinya menjauhkan kita. Ini membuat kita akan jauh dari dosa yang namanya dosa kesombongan. Sombong, hal yang sangat dibenci Tuhan. Ketika manusia dengan sengaja melakukan karena dia pikir dia bisa, dia pintar, dia punya kemampuan, itulah hal yang dibenci oleh Tuhan. Itulah hal yang mesti. Yang Tuhan mau adalah semakin kita mengerti, semakin kita dibawa ke level yang lebih tinggi, ke hal-hal yang memang kadang-kala menjadi impian kita. Tuhan mengajarkan untuk kita rendah hati. Artinya kerendahan hati ini adalah memunculkan hati yang bergantung total sama Tuhan.
Sikap hati yang benar-benar menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Ini yang mengkondisikan, saudara, ya, ketika kita bergantung dengan Tuhan, kita akan menyadari, kita akan tahu diri siapa kita, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Haleluya, haleluya. Disinilah, ya, disinilah pilihan yang harus kita ambil hari-hari ini, supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang selalu mengkondisikan hati. Dengan apa? Penyadaran diri bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kata Petokos ini tuh, kita mengajarkan kita sebagai gereja Tuhan hidup bergantung total sama Tuhan. Sangat fundamental, saudara. Kata yang sangat sederhana dibuka. Khotbah Yesus di bukit, dia bilang apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Inilah sikap hati yang Tuhan inginkan. Kata pembuka, kata yang sangat fundamental, karena Tuhan benci dengan kesombongan. Dia benci dengan manusia yang mengandalkan kekuatan dirinya. Ya, kalau di Yeremia 17 di ayat di atas itu, ayat 7, ayat 6, ayat, saudara bisa lihat di atasnya, saudara. Saya bacakan, saudara, di Yeremia 17. Haleluya. Ayat 5 bilang, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Wow, Tuhan tidak menginginkan hal ini. Jadi perkataan khotbah Yesus di bukit dibuka dengan berbahagialah orang yang miskin. Artinya yang Tuhan inginkan adalah mengkondisikan hati kita untuk terarah kepada Yesus itu sendiri. Apapun kondisimu hari ini, mungkin kau lihat ke depan bahwa secara mata memandang sulit untukmu. Tidak ada titik terang. Mungkin kau melihat ini buntu. Saya tidak punya apa-apa. Tapi satu hal, kebergantungan kepada Tuhan, penyerahanmu kepada Tuhan akan menjadikan engkau pribadi yang berbahagia. Akan menjadikan engkau pribadi yang berbahagia. Dan engkaulah yang memiliki surga. Ya, firman Tuhan katakan, merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Kondisikan hatimu untuk tetap terarah kepada Tuhan. Karena inilah yang Tuhan rindukan. Karena inilah yang Tuhan mau. Seberat apapun persoalanmu, seberat apapun kondisi yang sementara terjadi, terpaan kehidupan terjadi, saya mau katakan, orang yang miskin, yang menyerah kepada Tuhan adalah orang yang berbahagia dan memiliki surga. Saya tahu kita mau berbahagia, amin. Ya, sangat bertolak belakang dengan sistem dunia. Dunia mengajarkan bahwa carilah uang sebanyak-banyaknya supaya engkau bisa berbahagia. Ya, carilah kejarlah cita-citamu setinggi langit. Bukan berarti saya mengajarkan sudah nggak usah kejar cita-cita, enggak. Kadang-kala orang mengejar cita-cita, mengejar ambisi-ambisinya demi apa? Demi sebuah pengakuan, supaya ketika dia diakui oleh orang, dilihat, oh kamu kaya, kamu hebat, kamu punya popularitas, kamu punya jabatan yang luar biasa, menjadi satu kebanggaan. Nah, Tuhan sementara mengajarkan bahwa kebanggaan kita adalah Yesus. Yang setuju katakan amin. Ketika kita memiliki Yesus, bergantung total sama Tuhan, disitulah letak kebahagiaan orang-orang percaya. Karena itu sekali lagi saya katakan di dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini di Matius 5 ayat ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi firman Tuhan memberikan penegasan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang memiliki kerajaan surga. Saya berdoa setiap pribadi-pribadi yang menangkap pesan Tuhan ini dan mau menerjemahkan itu dalam hidup, saya berdoa biarlah pribadimu menjadi pribadi yang mengalami surga dalam kehidupan. Biarlah pribadimu yang mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan dalam setiap langkah-langkah kehidupan. Saya berdoa biarlah kehendak Tuhan, janji Tuhan itu tergenapi, terrealisasi dalam langkah-langkah hidupmu. Alami firman Tuhan, kejar apa yang menjadi kemauan Tuhan, karena inilah yang Tuhan mau hari-hari ini. Semakin kita dekat Tuhan, semakin kita mau lebih lagi dalam Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan, sekali lagi saya mau tegaskan,
lewat kebenaran firman Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan. Tokos artinya ketergantungan kita hanya kepada Yesus itu sendiri. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara, siapapun saudara yang menyaksikan rekaman ini, dimanapun saudara berada, saya berdoa biarlah sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, biarlah itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita, bahkan lebih, bahwa kita terus diberi kemampuan untuk ada di dalamnya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bergantung kepada Tuhan. Mari ya, engkau yang mau bergantung kepada Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan, tetap angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya kebenaran-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Hari ini kami kembali ditegur, kami kembali diarahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk kami bergantung total sama Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa Engkau mengendaki kami menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang bergantung total kepada Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kebenaran Tuhan yang kami terima itu terrealisasi dalam hidup. Kami menjadi orang-orangnya Tuhan yang setiap hari dan setiap waktu selalu menggantungkan diri hanya kepada Yesus. Engkau yang menjadi yang utama dalam kehidupan kami. Engkau yang berjalan di depan kami, membawa kami kepada kehendak Tuhan. Terima kasih dimanapun umat-umat-Mu berada Tuhan, dalam segala Tuhan upaya mereka untuk melewati setiap tantangan kehidupan, melewati setiap proses yang terjadi, apapun upaya yang terjadi Tuhan, hamba berdoa Tuhan kondisikan hati mereka untuk tetap terarah kepada Tuhan, supaya dengan hal ini Tuhan mereka akan melihat jalan keluar, mereka akan melihat hal-hal yang besar itu akan terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa biarlah kekuatan Tuhan, pengurapan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita, kekuatan, hikmat yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian setiap pribadi lepas pribadi yang menyaksikan siaran ini, sehingga mereka dapat melakukan lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, kami terima berkat firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah Gembala yang baik, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa kita senantiasa boleh beribadah kepada Dia, karena itu biarlah penyembahan kita menjadi penyembahan yang benar dan berkenan di hadapannya. Mari kita akan akhiri ibadah kita akan satu di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Biarlah rasa syukur kami yang sudah kami naikkan melalui pujian penyembahan dan juga kehidupan iman kami yang mau terus diperbaharui dalam kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, terus akan membawa kehidupan kami terus boleh membawa kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang terus akan diperbaharui, disempurnakan di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus. Anugerah-Mu Tuhan terus akan tercurah dalam setiap kehidupan kami. Kebaikan Tuhan terus akan senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hidup ini Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan, dimanapun mereka berada dalam segala tantangan pergumulan hidup mereka. Tuhan campur tangan dalam setiap sisi hidup mereka untuk boleh menikmati kemenangan lepas kemenangan. Mereka terus boleh menikmati kasih karunia-Mu, mereka terus boleh menikmati anugerah Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Biarlah rasa syukur kami akan senantiasa kami boleh naikkan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan boleh bersama-sama menikmati akan kehidupan kami di dalam Kristus untuk kami jalani di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kau memberkati hamba-Mu dan juga seluruh para pelayan pagi hari ini. Tuhan
mengurapi hidup mereka di dalam kasih karunia-Mu, di dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hidupmu hanya kepada Dia. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kita tetap menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Allah, dan kita menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, senantiasa setia untuk mengikuti apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.